الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalau Bapak Ibu sudah kenal diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya, inilah wujud nyatanya diri Allah, maka rahasiakan itu. Itu makna kala lisanahu itu. Kalau Bapak Ibu udah paham, dijelaskan juga lagi, kabur maknanya itu. Kabur itu bukan lari Bapak Ibu. Tak jelas maknanya lagi. Bapak Ibu sudah berada di majelis. Ya. Lalu Bapak Ibu jelaskan juga sama kawan. Ketika kawan bertanya, Ibu, Pak, yang mana yang majelis tauhid robbani itu Bapak Ibu? Ibu bisa menyebutnya itu? Ibu udah paham majelis tauhid robbani itu? Setiap minggu datang ke sini, lalu kawan Ibu bertanya sama Ibu, Ibu, yang mana yang majelis tauhid robbani itu? Bisa Ibu menerangkan sama kawan itu? Enggak. Apa sebabnya enggak bisa? Jangan Ibu takut dengan Ustaz. Ibu bantu. Halo Ibu. Bisa Ibu menjelaskan mana tauhid robbani itu sama teman? Enggak, majelis bukan Allahnya. Ibu dah paham majelis tauhid robbani itu sini. Lalu ada teman Ibu bertanya, Ibu, yang majelis taklim itu yang mana Ibu? Bagaimana Ibu menjelaskannya? Bisa? Hah? Dewi, bantu? Bisa Dewi menjelaskannya? Sama teman, sama kawan, yang mana yang majelis tauhid itu, Dewi? Suruh datang. Setelah suruh datang, apa dia dikurung? Gina gimana menjelaskannya? Bisa Gina menjelaskan sama kawan ketika kawan bertanya sama Gina, Gina, yang mana yang majelis taklim itu yang mana? Kalau di dalam enggak bisa. Kalau di luarnya gimana? Jadi ditunjuk-tunjuk. Itu yang Ustadz maksud. Pak Abdul bisa menjelaskannya. Ini Pak Anton, ajak dia ke sini. Udah ke sini dia. Lalu bisa Pak Anton menjelaskannya tuh kalau udah diajak ke sini. Yang mana Pak Anton? Tapi Pak Anton ajak saya ke majelis. Yang mana yang majelis itu Pak Anton? Gimana cara Pak Anton tuh? Hah? Pak Endra? Kaget aku. Bagaimana cara menjelaskannya? Hah? Ketika ada teman Pak Endra bertanya sama Pak Endra, yang mana majelis taklim itu Pak Endra? Tapi Pak Endra ngajak saya ke majelis taklim. Padahal Pak Endra dengan kawan tuh sudah berada di majelis taklim. Lalu kawan itu bertanya, yang mana yang majelis taklim itu Pak Endra? Gimana Pak Endra menjelaskannya itu? Tidak bisa dibilang kan? Kalau dibilang, apanya berubah? Majelis taklimnya atau apanya? Jadi, yang berubahnya apa? Sebut aja berubah. Coba Pak Andre bantu. Bisa Pak Andre menjelaskannya? Pak Sudir bantu. Ini udah lama pesuluk nih. Kenapa tak bisa? Apa makna samar itu? Ya kenapa tidak jelas? Tentang majelis taklim aja dah paling aku menjelaskannya. Apalagi tentang Allah kan? Apa iktibar yang bisa diambil situ apa? Iktibar tahu artinya? Apa itu iktibar? Ya, apa iktibarnya bisa diambil? Hah? Siapa yang bisa menyimpulkan Bu Lina? Nggak bisa ya? Rani tadi tuh duduk gini dia. Tawaduk kali lah kawan nih. Ibu aja ada Lizar, bantu. Ibu, halo Ibu, udah sehat? Ibu Pak Abdul.
Nori. Nah, ibunya Pak Erik. Apa sebabnya tidak bisa? Nah, jadi kalau udah keluar yang mana majelis itu? Pas di dalam saja enggak tahu, apalagi keluar. Kalau Pak Erik tahu? Bisa menjelaskannya? Bisa enggak? Yang Pak Eriknya yang mana? Enggak tahu juga ya. Hati-hati itu Pak Erik. Lihat. Ustaz coba menguraikannya sama Bapak Ibu. Apa sebabnya kalau Bapak Ibu menjelaskannya tidak bisa? Sebab Ustadz, ya, makna kabur di situ kalau dijelaskan, nanti lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Yang maksud dia menjadi taklim, tapi yang kita tunjuk itu adalah karpet, dinding, dan tiang. Jadi sesuatu yang sudah jelas Ustadz, sulit kita untuk menjelaskannya. Sebab apa? Lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Lain yang diterangkan, lain pula yang ditunjuk. Disitulah maknanya, makrifat kepada Allah itu tak bisa lagi disebut-sebut dan dijelas-jelaskan. Kuncinya, orang makrifat, orang yang sudah kenal Allah, sulit bagi dirinya untuk menjelaskan Allah. Orang makrifat sulit bagi dirinya untuk menjelaskan Allah. Apalagi orang yang tidak makrifat. Makanya apa kata Allah? Haram bagi seseorang apabila dia menjelaskan tentang aku, padahal dia sendiri tak pernah kenal dengan aku. Jadi kalau kita belum sampai kepada dirinya, kita belum kenal, kita belum berjumpa, kita belum bermusyahadah, kita belum bertatap wajah, jangan mencoba-coba untuk menerangkan dan menjelaskannya. Haram hukumnya kata Tuhan. Gak boleh. Karena kita sendiri saja tidak paham. Bagaimana orang akan paham terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Makanya orang yang sudah sampai kepada pemahaman Allah itu, dia cukup melihat, menikmati, dan menyaksikan. Dirasa boleh, dinikmati boleh. Disebut jangan, apalagi ditunjuk-tunjuk. Itu rahasianya. Tapi Ustadz kan menerangkan, Ustadz kan menjelaskan. Ketika Ustadz menerangkan dan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang Allah, dia telah bersifat. Walaupun dia telah bersifat, namun hakikat yang Ustadz jelaskan itu, dia bukan bersifat. Dia bukan sifat. Disitulah dikatakan, Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia bersifat karena kita menerangkannya. Lalu bagaimana supaya dia tidak bersifat? Jangan disebut, jangan diterangkan, jangan dijelaskan. Diam saja Bapak Ibu. Kalau sudah diam, dia tidak bersifat. Tapi kalau sudah menjelaskan bersifat. Walaupun bersifat, sebenarnya kita menjelaskan bahwa segala yang wujud ini, inilah wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Baru dia keluar ilmunya. Makanya ada bahasa, masa Allah berbentuk, Allah berupa. Karena di situ akan bermain akal lagi. Kalau tidak dijelaskan dengan kata-kata, pahamkah mereka tentang Allah yang mereka maksud? Kan tidak. Contoh, Bapak Ibu sudah kenal tentang Allah. Allah itu zahir dan batin, awal dan akhir, yang wujud semata-mata. Lalu Bapak Ibu ingin mengenalkan Allah ini kepada anak dan menantu. Namun cara Bapak Ibu menjelaskannya, Bapak Ibu diam saja kepada anak dan menantu itu. Paham tak anak menantu itu tentang Allah? Kenapa tidak paham? Karena Bapak Ibu diam saja, mana dia paham? Lalu bagaimana supaya anak menantu itu paham tentang Allah? Dijelaskan melalui kata-kata. Ketika kita jelaskan melalui kata-kata, di situ Allah telah bersifat. Walaupun bersifat, hakikatnya tiada bersifat.
Maka muncullah ilmu untuk menerangkannya. Lihat. Zat, sifat. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Itu maknanya, siapa sebenarnya sifat itu? Sifat itulah sebenarnya nyatanya zat. Itu memahaminya. Atau yang kedua, untuk melihat zat, lihat kepada sifat. Kenapa untuk melihat zat lihatnya kepada sifat? Halo? Kenapa untuk melihat zat lihatnya kepada sifat? Karena sifat itu kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, maka siapa sebenarnya sifat itu? Kalau memang sifat itu kenyataan zat, zatlah yang sebenar-benarnya. Siapa sifat? Sifat ini yang disebut namanya Muhammad. Siapa zat? Zat ini disebut namanya dengan Allah. Untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad. Apa sebabnya untuk mengenal Allah dengan jalan mengenal Muhammad? Karena Muhammad itulah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka siapa sebenarnya Muhammad itu? Itulah wujud nyatanya Allah itu. Ya dialah itu Bapak Ibu. Terakhir, berpisahkah zat dengan sifat? Berpisahkah Allah dengan Muhammad? Kalau tidak berpisah Allah dengan Muhammad, tidak berpisah zat dengan sifat, maka makna hakikatnya Allah dengan Muhammad, zat dengan sifat itu adalah Esa, satu dia. Walaupun Bapak Ibu memandang sifat, maka yang terpandang dari sifat itu siapa? Zat. Walaupun Bapak Ibu memandang Muhammad, namun yang terpandang pada Muhammad itu siapa? Allah, itu dia. Maka apa kata Ustaz? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Walaupun mata ini memandang Muhammad, tapi pandang Allahnya. Kenapa? Karena Muhammad inilah wujud nyatanya rupa Allah. Walaupun Bapak Ibu memandang sifat, pandang zatnya. Karena sifat itulah wujud nyatanya zat itu. Nah sekarang mana yang sifat, mana yang Muhammad itu? Yang dikatakan sifat dan Muhammad itu adalah sekalian ya. Apapun bentuk dan rupanya, sifat namanya. Apapun bentuk dan rupanya Muhammad namanya. Maka alam inilah nyatanya Allah. Sesuatu itulah nyatanya Allah. Kalaulah sesuatu itu nyatanya Allah, alam itu nyatanya Allah, maka jangan disandingkan Allah dengan yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu menyanding-nyandingkan Allah dengan yang tidak pernah ada? Hanya Dia yang ada. Kalau Dia yang ada, siapa alam? Siapa sesuatu? Alam dan sesuatu itu nyatanya rupa diri Allah, bentuk lain daripada rupa dirinya. Itu maksudnya ilmu itu Bapak Ibu. Udah paham Bapak Ibu di sini, barulah dikatakan puncak kepahaman Bapak Ibu itu fana billah. Kalau Bapak Ibu sudah paham hanya Allah saja satu-satunya, maka puncak ibadah itu fana billah. Nih, puncak ibadah fana billah. Ini secara apa tuh? Puncak ibadah fanabilah itu secara apa? Secara makrifat. Secara makrifat puncak ibadah yang kita lakukan itu benar-benar fana. Fana itu apa artinya? Fana itu udah fana, udah lebur diri Bapak Ibu. Kalau udah lebur diri Bapak Ibu, siapa yang beribadah nih? Allah yang beribadah itu. Maka nampak fiilnya Allah tuh. Nah, lihat. Nampak fiilnya itu pada tuh. Tuh dia. Nampak asmanya itu pada hati. Nampak sifatnya itu pada ruh. Nampak zatnya itu pada nasir.
Ya. Aku capek. Nampak fiilnya itu pada tubuh. Tubuh ini yang dikatakan fiil Allah. Fiil Allah itu apa artinya? Inilah yang perbuatan Allah itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang kamu perbuat, itulah nyatanya perbuatan aku. Ayat mana yang perbuatan Allah itu pada tubuh Bapak Ibu? Mana yang dikatakan perbuatan Allah pada di Bapak Ibu yang mana? Ini udah mulai panas mesinnya nih. Mana yang perbuatan Allah pada di Bapak Ibu? Satu-satu saya tanya dulu. Dewi dulu. Yang dikatakan perbuatan Allah pada diri Dewi yang mana? Yang sama. Itu apa lagi? Jangan takut sama Ustaz. Ini pucat kali wajahnya. Mana yang perbuatan Allah pada diri Dewi? Jambak. Apanya? Sama. Itulah memang betul-betul anak mak uwo nih mah. Yang dikatakan perbuatan Allah pada di Bapak Ibu itu adalah sama, basor, kalam, ilmu, kudorat, irodat, hayat. Itu yang disebut namanya perbuatan Allah. Itu perbuatan Allah tuh. Sama tuh kemana melihatnya Dewi? Kalau memang Dewi itu anak mawo, sama Allah itu kemana memandangnya, melihatnya? Telinga. Basirnya Allah, kalamnya Allah, ilmunya Allah, akal. Irodatnya Allah. Irodat apa artinya? Keinginan kan? Keinginan Allah di mana letaknya? Di hati. Kudratnya Allah. Kudrat di kaki, tangan, tubuh, kudrat tuh. Hayatnya Allah. Hayatnya Allah pada napas. Itu dia. Maka kumpulan daripada sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayatnya Allah, maka disebut namanya bu'i. Betul lah ini isinya Pak Nur nih. Kumpulan sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, dan hayatnya Allah disebut namanya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini apa namanya? Nih ya, sekitar nih ya. Wujudullah. Ini wujudullah tuh. Ini Ustaz buat ini. Ustaz buat orangnya. Ini kan sama di telinga, basor di mata, kalam di mulut, ilmu di akal, irodat di hati, kudratnya pada kaki, tangan, itu tubuh. Ya, hayat itu pada napas yang keluar masuk pada hidung. Kumpulan ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki inilah yang disebut namanya wujudul, atau nama lainnya apa? Ainullah. Disitulah Allah mengatakan inna rabbaka ahatta binnas. Apa artinya? Sesungguhnya Allah itu sudah meliputi diri manusia. Meliputi, apa maksud meliputi? Dialah yang wujud. Dia yang sama basar kalam itu tidak ada wujud yang lain. Kalau dia sudah meliputi wujud manusia, hilanglah manusia itu. Nyatalah Allah itu yang dikatakan manusia yang sebenarnya. Rupanya Bapak Ibu, diri Bapak Ibu inilah diri Tuhan yang secara asli. Diri Bapak Ibu dan diri zat yang bernama Allah. Yang menjadi masalahnya, yakin nak Bapak Ibu apa yang saya sampaikan itu aja lagi. Kalau yakin selamatlah tuh dah. Kalau tidak yakin ditangkuk ragu,
Trimo sila julu-julu beko. Ya? Tahu maksud trimo julu-julu tuh? Wa may yartadib minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Siapa yang tidak yakin, bimbang, ragu dia, tak yakin dia aku ini nyatanya dirinya, nyatanya dia itulah nyatanya rupa diriku. Ragu dia, tak yakin dia. Mati dia di dalam keraguan-raguannya. Mati dia di dalam ketidakyakinannya, makanya mati kafir. Ulaika alladzina kafaru bi ayatina biliqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, tidak yakin dia, tak yakin, tak beriman dia, tak percaya dia, aku ini nyata dirinya, dan tak yakin juga dia, aku berjumpa pada dirinya. Tak yakin dia perjumpaannya, aku nyata pada dirinya, maka seluruh amalnya aku batalkan. Dan tidak ada yang bisa aku hisap lagi. Habis semuanya. Ini memahaminya. Maka yakin itu adalah bentuk anugerah Allah. Yakin itu bentuk karunia Allah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Aku yang membuat hatimu tuh yakin kepada aku. Percaya kepada aku, beriman kepada aku. Tak ragu kamu dengan aku, karena aku cuma yang ada, yang wujud dahulu, sekarang yang akan datang. Aku ini yang dirimu itulah nyatanya aku. Maka selamatlah kamu oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan orang yang benar-benar mendapat petunjuk. Jadi orang yang sebenar-benar mendapat petunjuk itu adalah orang yang sudah mengenal, melihat, dan menyaksikan Allah sempurna pada dirinya ini. Walaupun usah katakan sempurna pada dirinya, namun ingat dirinya bukanlah dirinya. Akan tetapi dirinya bentuk lain daripada rupa dirinya Allah. Allah lah dirinya itulah wujud nyatanya Allah itu. Setelah itu diam sajalah Bapak lagi itu. Jangan disebut juga lagi itu. Nah, kalau disebut itu dalam rangka taklim wal muta'allim, dalam rangka belajar. Kalau udah paham, turunkan dia ke bahasa syariat. Panggillah teman, panggil sahabat, panggil kawan, panggil ucapan dengan suami, istri, ayah, ibu, anak, cucu, menantu, ustadz, jemaah, panggil seperti sekarang. Gak biasa aja. Tapi bapak ibu udah paham. Yang dipanggil sebutannya itu tiada lain dia. Bawakan ke contoh beras dengan lontong, beras dengan nasi itu, seperti itu memahaminya. Itu untuk menghantarkan paham, ya, supaya dapat kita pahamnya. Maka disitulah rahasianya memahami ilmu itu dengan ruhani, memahami ilmu itu dengan kolbu, dengan bahasa rasa. Sehingga apa kata orang-orang kasab, orang-orang arifillah, ma yakhruju baina syafatain ilal isarati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan, apa yang disebutkan, apa yang dijelaskan, apa yang diterangkan tentang Allah, tentang Tuhan, itu hanyalah satu isyarat saja. Suatu iktibar saja. Pahamilah makna yang tersembunyi di balik apa yang disampaikannya. Nah, maka tanggapi dengan hati. Maksudnya tanggapi dengan hati, pandangan zohir nampak manusianya. Tanggapi dengan hati. Pandangan hati tampak Allahnya. Pandangan zohir nampak sesuatunya. Pandangan hati tampak Allahnya. Pandangan zohir nampak makhluknya. Pandangan hati tampak Allahnya. Kalau sudah tampak Allahnya, maka pandanglah Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Apa yang dipandang oleh mata, apapun bentuk dan rupanya. Itulah sebenarnya wujud nyatanya rupa Allah dalam bentuk yang lain. Rupa yang lain. Allah saja di situ. Nah, inilah rumusan yang dibuat oleh orang arifin. Suhudul wahda fil kasra, suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda
fil wahda. Pandang yang satu pada yang banyak. Pandang yang banyak pada yang satu. Pandang yang satu pada yang satu. Ketika Bapak Ibu melihat Ustadz menulis, nih, Ustadz tulis atau Bapak Ibu membaca buku, ini Ustadz menulis Bapak Ibu nih. Ustadz tulis A sampai Z, bermacam-macam bunyinya, kalimatnya. Ketika Bapak Ibu memandang Ustadz menulis, apapun macam bentuk bunyi kalimatnya, yang terpandang dari seluruh tulisan yang Ustadz tulis itu apa Bapak Ibu? Yang terpandang itu adalah titik. Pertanyaannya, kalau yang terpandang itu titik, dari setiap Ustadz tulis nih, apa sebabnya, kenapa Bapak Ibu memandang titik dari setiap apa yang Ustadz tulis? Gina dulu jawabnya. Kenapa Gina memandang titik dari setiap apa yang Ustadz tulis? Apa sebabnya memandang titik? Karena tulisan itu asalnya pada titik. Karena tulisan yang ditulis itu adalah wujud nyatanya rupa titik. Paham itu? Contoh, A, B, C, sampai Z. A, B, C, dan Z ini bentuk lain daripada rupa titik. Kalau begini bentuknya, apa namanya? Kalau begini bentuknya apa? Kalau begini bentuknya? Walaupun pandangan zohir, lihat. Walaupun pandangan zohir ini memandang A, B, dan C, tapi pandangan hati terpandang titik. Kenapa titik? Karena A, B, dan C ini, inilah bentuk lain daripada rupanya titik. Terakhir. Kalaulah A, B, C ini bentuk lain daripada rupa titik, sebenarnya apakah titik itu 3 atau titik itu 1? 1. Yang banyak itu apanya? Yang banyak itu rupanya. Apa maksud Ustaz? Yang banyak itu rupanya, yang banyak itu wujudnya. Namun diri daripada rupa itu hanya satu saja. Jadi secara syariat banyaklah rupa Allah tuh. Kenapa secara syariat, secara pandang ini banyak rupa Allah? Karena segala yang wujud ini itu bentuk lain daripada rupa dirinya. Kalau rupanya banyak, wujudnya banyak, apakah wujudnya banyak atau wujudnya satu? Satu wujudnya. Kalau satu wujudnya, maka segala bentuk dan rupa itulah wujud diri yang satu. Disitulah dibahasakan bahwa segala bentuk dan rupa itu adalah tajalli dirinya. Itu bahasa hakikatnya. Tajalli itu artinya kenyataan dirinya. Ya. Disitulah Ustaz sampaikan, pandangan zohir nampak sesuatu, pandangan hati tanpa Allahnya. Maka jangan Bapak Ibu tertipu memandang bentuk dan rupa. Pahamilah segala bentuk dan rupa itulah bentuk lain daripada rupa dirinya. Ini pahami di situ. Disitulah sudah melihat Bapak Ibu, sudah berjumpa dengan Bapak Ibu tuh, dengan Allahnya. Kalau udah berjumpa, barulah karam diri itu. Nah, fana diri itu nih, fana. Kalau udah fana diri kita, diri siapa yang ada tuh? Diri Allah. Kalau sudah diri Allah, adakah bahasa melihat? Adakah bahasa menyaksikan? Adakah bahasa berjumpa? Adakah bahasa bertatap wajah? Adakah bahasa marifat? Tidak ada. Habis semua ilmu tuh. Ya, habis semua ilmu, habis semua kata, habis semua bahasa. Tidak ada bisa dibahasakan lagi, tidak ada bisa dikatakan lagi. Semuanya dia. Udah terang, udah jelas tuh Bapak Ibu. Maka nikmati saja, rasakan saja, lihat dan saksikan saja. Imani, itulah bahasanya. Ya, kok saki berube itu bahasa Ustaz itu ha. Pane Ustaz, aku sepantale ko istirahat ya mah. Ya, haus minum, lapar makan. Ya, itulah dia. Kantuk, bawa tidur. Itu ilmunya, jadi nggak ada lagi menyalah-nyalahkan. Kalau Bapak Ibu menyalah-nyalahkan seseorang,
tanda masih jauh tuh. Kenapa tanda masih jauh? Karena tak mampu memandang Allahnya di situ. Kalau Bapak Ibu sudah menyalah-nyalahkan diri, sudah mulai ada tanda dekat tuh. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada lagi menyalah-nyalahkan orang, tidak ada lagi menyalah-nyalahkan diri, tanda udah sampai itu dah. Apa maksudnya tanda udah sampai? Bahwa yang dipandang dengan yang dipandang satu juga. Siapa yang satu tuh? Allah saja semata-mata. Disitulah berlaku yang sudah sampai diuji dengan syukurnya. Yang belum sampai diuji dengan sabarnya. Yang ma'rifat diuji dengan syukurnya. Yang belum ma'rifat diuji dengan sabarnya. Yang miskin diuji dengan sabarnya. Yang kaya diuji dengan syukurnya. Hakikat yang sebenarnya, ini hakikatnya. Allah sajalah di situ yang menjalani akan takdir dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu tidak pernah menjalani takdir Bapak Ibu. Karena di Bapak Ibu itu sejak mula adanya tidak pernah ada. Lalu siapa yang menjalani takdirnya sendiri? Allah lah yang menjalani akan takdir perbuatan dirinya sendiri. Disitulah dia merahmati dirinya. Disitulah dia memberkati dirinya. Disitulah dia meridhoi dirinya. Disitulah dia menikmati dirinya sendiri. Di situ dia menyempurnakan syariatnya. Di situ dia menyempurnakan torikatnya. Disitulah dia menyempurnakan hakikatnya. Di situ pula adalah menyempurnakan marifatnya. Kan kelu lidahku nih. Ya itu saja mungkin Bapak Ibu. Makin lama ngomongnya makin payah aku. Itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham dan mengerti dari apa yang Ustaz berikan kepada Bapak Ibu. Inilah anugerah dan keyakinan yang Allah tanamkan di Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.